Kita sering mendengar akhir-akhir ini ya dalam dunia politik kata kalau. Kalau bukan karena PDIP, kalau bukan karena Ibu Megawati, Jokowi bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang tukang kayu dan akan tetap tukang kayu kalau bukan karena PDIP. Ya, jangan hidup ke masa lalu kawan. Ya, jangan hidup ke masa lalu. Kita lihat sekarang, Jokowi menang 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Apa memang hanya karena Megawati atau hanya karena PDIP? Bukan, karena rakyat yang memilih. Dan kemudian, kalau mereka bicara karena Jokowi, kalau mereka bicara karena PDIP, karena Megawati, dengan merendahkan Jokowi, maka saya akan bilang, apakah PDIP sebodoh itu? Apakah PDIP sebodoh itu? Mencalonkan seorang tukang kayu kalau tujuannya bukan untuk menang. Berarti mereka melihat potensi besar di Jokowi. Dan terbukti, Jokowi menang 2 periode jadi presiden. Dan di akhir masa jabatannya, yang dia dukung pun menang jadi presiden, yaitu Prabowo. Jadi jangan sepelekan si tukang kayu itu, ya, yang bisa menjadi presiden 2 kali dan bisa menjadikan Jokowi jadi presiden karena dukungan dia, tetapi menjadikan si rakyat dan anaknya sekaligus menjadi wakil presiden. Itu karena apa? Karena dia, ya pasti dia punya andil, tapi keputusannya ada di tangan rakyat. Ya, sekarang orang bilang oligarki dan segala macam bahwa seakan-akan Jokowi mengendalikan semuanya. Salah. Kita yang memilih Prabowo, Gibran. Kita tidak dikendalikan oleh Jokowi. Kita memilih karena kita yakin dari para calon-calon yang lain, Prabowo yang terbaik. Mungkin kalau ada calon yang lebih baik dari Prabowo, sekalipun Prabowo didukung oleh Jokowi, bisa aja Prabowo kalah. Tapi karena apa? Karena lawan daripada Prabowo, ya, tidak ada yang lebih hebat dari Prabowo. Nah, itu juga yang menjadi faktor yang menjadi kemenangan bagi Prabowo dan juga betapa ahlinya Jokowi memilih orang yang menggantikan dia. Nah, kembali ke kata yang tadi kalau. Nah, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena PDIP, Jokowi tetap akan menjadi tukang kayu. Pertanyaannya sekarang, kalau bukan karena anaknya Bung Karno, kalau bukan karena Bung Karno menjadi proklamator, apakah Megawati bisa sehebat sekarang ini? Kalau bukan karena desakan para pemuda, para kaum intelektual zaman dulu yang mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan Indonesia, apakah Bung Karno akan menjadi bapak proklamator? Belum tentu, ya kan? Nah, sekarang kalau bukan Ibu Megawati Soekarno Putri, anak daripada Soekarno, apakah dia sehebat sekarang? Tidak. Karena sekalipun memang dia anak proklamator, dia tetap aja kalah di pemilihan presiden. 1 kali di parlemen, 2 kali pemilihan langsung. Jadi 3 kali dia pemilihan kalah. 3 kali dia mencalonkan, 3 kali dia kalah. Dia pun jadi presiden bukan karena dipilih, tetapi karena memang peraturan hukum di Indonesia. Kalau bosnya lengser, dia naik, itu aja. Itulah yang menjadikan dia presiden. Ya. Jadi, kalau bukan karena Gus Dur lengser, kalau bukan Gus Dur tidak menyalahkan DPR dengan mengatakan DPR TK bubarkan saja, Megawati tidak akan pernah menjadi presiden. Maka berterima kasihlah karena Gus Dur menilai DPR itu adalah anak TK, sehingga dia dilengserkan, Megawati jadi presiden. Ya, jadi jika semua kita bicara dengan kalau, ya, marilah kita lihat siapa yang sesungguhnya yang diinginkan rakyat.
Megawati atau Jokowi. Megawati atau Jokowi.